Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Zuhur Masjid Raya An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita bersyukur dengan nikmat Allah yang sangat banyak, nikmat yang tidak terputus, nikmat yang tak bisa didatangkan kecuali oleh Allah saja. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umat yang di akhirat berkumpul bersama rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan serial kajian profil Rasulullah sebagai seorang guru, seorang pendidik. Di antara metode Rasulullah mendidik adalah beliau berangsur, bertahap, berproses dalam mengajar para sahabat, para peserta didik. Maka dalam hadis sebelumnya sudah kita bahas bahawa sahabat-sahabat Nabi kanu yaqtari'una min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat fala ya'khuduna fil 10 al-ukhra hatta ya'lamu ma fi hadhihi minal ilmi wal amal. Dulu para sahabat Nabi, mereka belajar 10 ayat, mereka pahami dengan baik, mereka amalkan, lalu mereka belajar lagi ayat yang lain. Tidak sekaligus. Satu kitab, satu majlis, satu kitab, semuanya dalam satu kesempatan. Tidak begitu. 10 ayat paham, diamalkan, baru pelajari ayat yang lain. Dalam hadis berikutnya dijelaskan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, qala kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizuhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amala bihinna. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, kami dulu, siapapun di antara kami yang belajar ayat Al-Quran, kalau belajar 10 ayat belum akan berpindah kepada ayat-ayat berikut sampai kami paham makna-makna dari 10 ayat yang kami pelajari, atau mungkin 1 ayat, 2 ayat, 5 ayat yang kita pelajari. Setelah paham makna, sudah diamalkan, baru belajar ayat yang lain. Bertahap, berproses, ansur-ansur. Tidak setiap ilmu diambil sekaligus. Itu sebabnya di sekolah-sekolah kita ada pembagian jam pelajaran, ada pembagian waktu untuk setiap mata pelajaran, dan ada sistematika, ada muqaddimah, ada isi, ada penutup sebuah ilmu, ada bab 1, bab 2, dan seterusnya. Kenapa? Karena belajar dengan berproses itu adalah tuntutan tabiat atau proses yang diperlukan setiap orang. Tidak kuat kita setiap ilmu itu sekaligus, sekali waktu kita dapat. Karena itu kalau seandainya kita paksakan, boleh jadi kita dapat satu waktu, tapi dia akan mudah lupa. Setiap manusia punya keterbatasan. Maka dahulu Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami'il Bayan Al-Ilmi, kata beliau, berasal dari Yunus bin Yazid, qala li Ibn Shihab, ya Yunus, wahai Yunus, la tukabbiril ilma fa innal ilma awdiyah. Dengan ilmu itu jangan berusaha bersikap kita ini merasa besar dengan ilmu. Karena ilmu itu dia bagaikan lembah-lembah yang banyak. Andaikan lembah itu kita usahakan menguasai dalam satu kesempatan, dalam satu loncatan, kita enggak bisa. Tapi kalau kita lewati satu persatu, semuanya akan tuntas. Tak mampu kita. Lubang atau parit jaraknya luas, sekali lompat kita mungkin jatuh, tak sampai ke tujuan.
Tapi bila kita angsur-angsur, step by step, sampai. Maka belajar itu mesti ada proses, ada tangga-tangganya. Fa ayyuha akhadta fihi qata'a bika qabla an tablughah. Andaikan kita paksakan, boleh jadi kita tidak pernah sampai kepada tujuan yang semestinya menjadi tujuan utama dalam belajar kita, kena salah dalam proses. Walakin khudhu ma'al ayyami wal layali. Tapi ilmu yang banyak atau satu ilmu yang merupakan satu kesatuan, belajarlah siang dan malam. Artinya hari ini pelajari, nanti malam ambil lagi bagian yang lain, esok ambil bagian yang lain. Angsur-angsur. Gunakan waktu yang panjang, sehingga orang yang belajar itu bisa sukses mesti penuhi 4 hal. Aqlun rajjah, akalnya layak untuk belajar, punya kemampuan yang bisa untuk diisi ilmu. Istilah orang sekarang IQ-nya IQ yang di atas rata-rata atau rata-rata orang yang bisa belajar. Di bawah itu dia tak sanggup. Yang kedua, syekhun fattah. Apapun ilmu yang kita pelajari mesti ada guru yang memberitahu. Tidak mungkin suatu objek kita enggak tahu, atau kita pergi ke suatu padang kita enggak tahu, lalu kita raba-raba sendiri. Mungkin sampai, tapi boleh jadi sampainya susah, sampainya panjang, atau tak pernah sampai. Mesti ada yang menunjukkan kita. Bila kita berasal dari suatu tempat, ingin ke tempat yang lain ditunjukkan oleh orang yang tahu, boleh jadi sampai kita lebih cepat. Sebab orang yang tahu bisa memberi petunjuk kepada kita dengan cara paling mudah, paling praktis, paling ringan, paling cepat. Tapi kalau orang enggak tahu, dia cuma meraba, akhirnya dia enggak sampai di tujuan. Wala ta'khudhul ilma jumlah. Jangan ilmu itu dipaksakan sekaligus dapat semuanya. Fa inna man rama akhadahu jumlah dhahaba anhu jumlah. Siapa saja yang berusaha mengambilnya, mendapatkannya sekali belajar sekali dapat, dia mungkin tahu saat itu, tapi dia akan hilang juga secara cepat. Semuanya mudah habis. Maka walakinna syai'a ba'da syai'i ma'al ayyami wal layali. Tapi pelajarilah sedikit demi sedikit, sepanjang malam, sepanjang siang, terus angsur-angsur. Maka syarat nuntut ilmu orang yang berhasil yang ketiga itu al-mudawamah wal ilhah. Mesti continue belajar dan berupaya optimal. Sudah optimal pun kita, fokus kita, waktu kita gunakan sepenuhnya untuk belajar, belum tentu dapat ilmu yang kita pelajari. Apalagi kalau kita tidak optimal, tidak terus menerus. Kadang belajar, kadang tidak, kadang hadir, kadang tidak. Yang hadir selalu saja belum tentu menguasai, belum tentu dapat, apalagi yang begitu. Maka syarat yang keempat, mesti ketika kita belajar itu disupport juga dengan kutubun sahah, buku yang valid, yang isinya bisa dipertanggungjawabkan, sehingga tak sembarang kita baca, tak sembarang kita jadikan rujukan dalam belajar. Bapak Ibu jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk metode Nabi yang lain dalam menuntut ilmu, dalam mengajar. Metode yang ketiga adalah Nabi mengajarkan ilmu secara proporsional, tidak memaksakan dengan jumlah yang harus banyak, atau hari ini diberikan banyak, esok sedikit, esok enggak ada lagi, enggak, tapi proporsional. Dan menghindari para peserta itu bosan, suntuk, jenuh. Karena kalau orang sudah suntuk, sudah jenuh, dia jera, mungkin itu terakhir dia belajar. Tapi kalau seandainya dia menikmati belajar, esok dia tunggu kesempatan yang lain, dia berharap segera datang, punya semangat. Orang kalau punya semangat, maka ilmu yang dia dapatkan, meskipun berat, meskipun banyak, meskipun butuh waktu lama, dia akan tuntaskan.
Tapi kalau orang sudah jenuh, sudah jera, sedikit, ringan, kitabnya tipis, karena sudah jera, dia enggak akan mau melanjutkan. Maka Nabi SAW diperhatikan betul, tidak memaksakan harus banyak, dan juga tidak memberi jeda sehingga para pelajar, para sahabat kosong, tidak terisi sama sekali. Dalam hadis dijelaskan, kunna julusan inda babi Abdullah bin Mas'ud nantaziruhu famarra bina Yazid bin Muawiyah an-Nakha'i faqulna a'limhu bimakanina. Para sahabat datang ke rumah sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Beliau sahabat Nabi yang di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Lalu sahabat yang lain datang ke rumahnya, nunggu depan pintu, segan kalau diketuk pintu, jangan-jangan beliau istirahat, jangan sampai terganggu guru, jangan sampai hatinya tak berkenan kalau kita datang, sehingga tunggu kalau guru keluar baru kita minta belajar. Mereka tunggu saja. Maka lewatlah sahabat Yazid bin Muawiyah an-Nakha'i, agak senior. Lalu para sahabat yang menunggu tadi sampaikan, tolong beritahu kepada sahabat Ibnu Mas'ud, kami sedang berada depan pintu, kalau beliau sempat kami belajar dengan beliau. Fadakhala alaihi, maka sahabat Yazid bin Muawiyah masuk ke rumah. Falam yalbath an kharaja alaina Abdullah, lalu tak lama setelah itu keluarlah sahabat Abdullah bin Mas'ud yang ditunggu oleh sahabat. Faqala inni ukhbaru bimakanikum fama yamna'uni an akhruja ilaikum illa karahiyatu an umillakum. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, saya kasih tahu kalian sedang nunggu di depan, maka saya keluar. Sebenarnya saya tahu kalian datang, saya juga ingin belajar, ingin mengajarkan kalian, tapi saya sengaja enggak keluar, khawatir kalian jadi jenuh, jadi bosan. Kalau kalian bosan, kalian jenuh, kalian enggak mau lagi belajar setelah itu. Sementara ilmu Allah ini luas, yang mesti kalian pelajari lebih banyak dibanding yang kalian sudah tahu. Jangan-jangan nanti kalian banyak tidak tahu dibanding yang kalian tahu. Maka sengaja tak keluar. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyami makhafata as-sa'amati alaina. Dulu Rasul ketika mengajar kami itu dikasih jeda-jeda oleh Rasul. Hari ini belajar, esok tidak, nanti belajar lagi. Tidak setiap hari, sehingga ada jadwal-jadwal yang Rasul sengaja mengajar sahabat. Sekali 2 hari, sekali 3 hari, tapi tidak setiap saat, tidak setiap kumpul dikasih ilmu, tidak setiap hari, setiap solat dikasih ceramah oleh Nabi. Kenapa? Khawatir sahabat nanti suntuk. Tadi diceramahi, sekarang ceramah lagi. Nanti datang lagi maghrib, ceramah lagi. Pikiran begitu. Pada akhirnya para santri, para murid, para siswa, dia enggak mau lagi belajar. Ini juga rahasianya Bapak Ibu muliakan Allah. Kenapa di momen-momen hari besar Islam dibuat tabligh akbar? Sebab umat kalau diingatkan setiap hari, ditegur setiap hari, sekali dia terima, yang kedua dia masih merasa lunak, yang ketiga kok diingatkan terus nih? Kok disampaikan itu terus? Mereka akan pikir gitu. Pada akhirnya mereka malas, bosan, enggak mau lagi belajar. Tapi kalau di momen-momen tertentu diingatkan, mereka sedang semangat belajar, kita ingatkan, masuk pesannya, mereka berubah. Dan memang perlu diberi jeda begitu. Tabiat kita begitu, tidak bisa terus-terusan bombardir terus, kasih terus. Jangan, enggak bisa, enggak kuat kita. Nabi paham bahwa kita ini ada masanya sedang fresh, sedang semangat, sedang kuat, sedang on, bahasa kita sekarang on fire, bisa diisi. Itu dikasih oleh Nabi.
Tapi ketika kita perlu jeda, perlu istirahat, Nabi berikan waktunya. Maka ada waktu saat Nabi memberikan ilmu, ada waktu sahabat sekedar berkumpul saja dengan Nabi, atau diisi dengan zikir, atau diisi dengan dialog-dialog ringan. Tidak setiap waktu mesti dengan ilmu yang serius. Hadis yang kedua, warawal Bukhari aidan fi kitabil ilmi, man ja'ala li ahli al-ilmi ayyaman ma'lumah, wa muslimun fi bab as-sabiq wal lafdhu lahumā an Mansur an Shaqiq Abi Wa'il qala kana Abdullah yudhakkiru an-nas fi kulli khamis faqala lahu rajul ya Aba Abdurrahman hadhihi kunyatu Abdullah ibn Mas'ud inna nuhibbu hadithaka wa nashtahih wa lawadidna annaka haddathana kulla yawmin faqala ma yamna'uni an uhaddithakum illa karahiyatu an umillakum wa inni atakhawwalukum bil maw'izah kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafata as-sa'amati alaina. Dulu para sahabat Nabi, Abdullah di antaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud, itu biasa ngajar setiap hari Kamis. Datang sahabat Abu Abdurrahman, julukan Abdullah bin Mas'ud, kunyahnya. Kami senang dengar ceramah engkau, senang dengarkan tausiah engkau. Gimana kalau kita belajar tiap hari saja? Kata beliau, saya sengaja tidak mengajar kalian tiap hari itu karena saya khawatir kalian jenuh, kalian bosan nanti. Sehingga kadang kita belajar, kadang tidak. Ada waktu belajar, ada waktu istirahat. Karena Rasul mengajarkan begitu, khawatir kalau kita tiap hari kita isi terus, kita pompa terus, kita gas terus, enggak kuat. Ada batas kita, ada limit kita. Ada waktunya kita sedang semangat, ada yang tidak semangat. Kita fluktuatif. Siapapun begitu. Orang alim, orang awam sama. Ahli ibadah bukan ahli ibadah sama. Ini tabiat manusia. Orang beragama atau tidak sama. Maka perlu ada waktu istirahat. Oleh karena itu sahabat Ibnu Mas'ud enggak mau tiap hari. Kenapa? Khawatir kalau nanti suntuk, jenuh. Hadis yang ketiga, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Dalam mengajarkan agama berikan kemudahan, jangan membuat orang sulit. Beri kabar gembira, jangan membuat mereka lari, membuat mereka takut, membuat mereka merasa agama ini sempit, membuat menderita, membuat susah. Maka kadang-kadang kita heran, sebagian orang lebih senang dengan hadis-hadis neraka, hadis azab dibanding rahmat. Padahal rahmat Allah lebih luas daripada kemurkaan Dia. Sebagai contoh mudah, dalam masalah mayat setelah meninggal, kita lebih kencang, lebih suka mengatakan jangan tangisi mayat. Kalau kita tangisi nanti mayat diazab gara-gara tangis kita. Tapi begitu diajak tahlilan, kita ajak bacakan Quran untuk mayat, jangan bacakan Quran, enggak sampai pahalanya untuk mayat. Padahal ini sama. Yang ngaji, yang nangis orang hidup, yang dapat rahmat, yang dapat azab sama orang mati. Kenapa bagian azab dia sampai, bagian rahmat tak sampai? Mestinya yang rahmat yang sampai, yang azab yang tak sampai. Kalau kita melihat logika umum beragama, nalar umum beragama, rahmat Allah lebih luas dibanding murkanya. Rahmat Allah lebih cepat, lebih dahulu dibanding murka Dia. Kenapa sukanya bagian yang susah, yang dosa, yang azab, yang haram dibanding yang rahmat, yang mudah, yang lentur, yang fleksibel dengan kaedah agama secara umum? Ini perlu kita pahami dengan baik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dia buat para santri, para sahabat itu senang belajar, dipancing semangat, dibuatkan proses yang membuat mereka itu penasaran, ingin terus, ingin tambah terus. Caranya diberi jeda, dikasih yang proporsional. Jangankan belajar, makan saja. Kalau berlebihan justru dampaknya negatif. Begitu juga kalau kurang. Tapi kalau pas, porsinya pas,
cukup untuk makan kita, cukup untuk energi, dan tidak menimbulkan penyakit, tidak menimbulkan ngantuk, tidak menimbulkan kebosanan, tidak menimbulkan banyak masalah. Maka sebagai penutup, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tadi kata Imam An-Nawawi, fi hadzal hadithi al-amru bit-tabsyiri bi fadlillahi wa 'azimi thawabih. Perlu kita ingat, hadis ini mengajarkan kita agar orang, agar sahabat kita, agar para peserta didik kita, agar orang-orang yang mendengarkan dakwah kita diberitahu akan agung dan besarnya karunia dan rahmat Allah. Ingatkan mereka, rahmat Allah ini luas, banyak. Wa jazili 'ata'ihi wa si'ati rahmatih, besar dan luasnya rahmat Allah. Wan nahyu 'anit tanfir bi dzikri at-takhwif wa anwa'il wa'id mahdhah min ghairi dhammiha ila at-tabsyir. Jauhi sekedar menakut-nakuti, jauhi sekedar mengancam, jauhi yang mengabarkan neraka saja. Tapi setiap kita mengajar, meskipun ada ancaman, ada janji, ada neraka yang kita ceritakan bahwa di situ ada kabar gembira juga, ada rahmat Allah juga. Maka Al-Quran mengajarkan lan taqnatu min rahmatillah. Kepada para pendosa, Al-Quran ajarkan jangan kalian putus asa dengan rahmat Allah. Karena meskipun kita berdosa, kita dimarahi Allah karena dosa kita, Allah tak suka dengan dosa kita, Dia masih memberi ruang, ada rahmat Allah untuk para pendosa. Apalagi bagi orang yang tidak pendosa seperti mereka yang berdosa. Rahmat Allah luas. Dalam setiap kesalahan dan setiap musibah dan setiap dosa tetap ada rahmat Allah. Maka jangan sampai berputus asa pada akhirnya begitu sudah berdosa memilih bergelimang dosa sajalah, karena percuma saya bertaubat, percuma saya perbaiki diri, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat, sudah menutup saya termasuk di antara orang yang mendapat murkanya saja. Tidak begitu. Maka kabarkan kepada umat, beritahu mereka rahmat Allah yang luas, pemberiannya yang besar, karunia-Nya yang tak terbatas, dan jauh lebih banyak dibanding kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin pentingnya adalah Rasul ketika mengajar, beliau berikan secara proporsional, tidak paksakan harus banyak, kemudian santri kita bosan, murid kita bosan. Tapi gunakanlah waktu-waktu mereka sedang semangat, sedang fresh untuk belajar. Saat mereka butuh istirahat, berikanlah waktu istirahat. Terima kasih. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.